Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Di video kali ini kita akan membahas tentang kombinatorika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ummu Fitroti Nur Solihah dengan NIM 19 150 150 40. Kombinatorika merupakan cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Solusi yang diperoleh dari kombinatorika ini adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu dalam himpunan. Di video kali ini kita akan membahas tentang prinsip inklusi dan eksklusi, teknik menghitung atau membilang, pigeonhole principle atau sarang burung merpati, prinsip sarang burung merpati, dan permutasi, kombinasi, serta yang terakhir peluang bersyarat. Yang pertama, prinsip inklusi dan eksklusi ada 6 yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan prinsip inklusi dan eksklusi ini. Yang pertama adalah kardinalitas himpunan P gabung himpunan Q akan lebih kecil dari kardinalitas himpunan P ditambah kardinalitas himpunan Q. Yang kedua, kardinalitas himpunan P iris Q akan lebih kecil sama dengan minimal kardinalitas himpunan P atau kardinalitas himpunan Q. Yang ketiga, kardinalitas himpunan P cross Q sama dengan kardinalitas P ditambah kardinalitas himpunan Q dikurangi 2 kali kardinalitas P iris Q. Yang keempat, kardinalitas himpunan P dikurangi Q akan lebih besar sama dengan kardinalitas himpunan P dikurangi dengan kardinalitas himpunan Q. Yang kelima, kardinalitas himpunan P gabung Q akan sama dengan kardinalitas himpunan P ditambah kardinalitas himpunan Q dikurangi kardinalitas himpunan P iris Q. Yang terakhir, kardinalitas himpunan P gabung Q gabung R akan sama dengan kardinalitas himpunan P ditambah kardinalitas himpunan Q ditambah kardinalitas himpunan R dikurangi kardinalitas himpunan P iris Q dikurangi kardinalitas himpunan P iris R dikurangi kardinalitas himpunan R iris Q ditambah kardinalitas P iris Q iris R. Selanjutnya akan dibahas tentang teknik menghitung atau membilang. Dalam teknik menghitung atau membilang ini ada dua kaidah yang berbeda. Yang pertama kaidah penjumlahan dan yang kedua adalah kaidah perkalian. Dalam kaidah penjumlahan, jika terdapat percobaan pertama yang mempunyai M hasil dan percobaan kedua yang mempunyai N hasil dan dilakukan hanya satu kali percobaan, maka terdapat M ditambah N kemungkinan hasil percobaan. Yang kedua, kaidah perkalian jika terdapat percobaan satu yang mempunyai M hasil dan percobaan kedua mempunyai N hasil dan melakukan kedua percobaan, maka terdapat M kali N kemungkinan hasil percobaan. Mari kita lihat contoh penggunaan kaidah penjumlahan. Dalam soal, Wati mempunyai 3 sepeda yang berbeda, 2 sepeda motor yang berbeda, dan 1 buah mobil. Jika ia ingin bepergian, berapa cara Wati untuk menggunakan kendaraan tersebut? Maka jawabannya adalah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 6, jadi ada 6 cara untuk Wati menggunakan kendaraan-kendaraan yang berbeda tadi yang di rumah itu untuk berpergian keluar rumah. Selanjutnya, mari kita lihat contoh penggunaan kaidah perkalian. Dalam soal, Iwan mempunyai 5 buah baju, 3 buah celana, dan 4 topi yang berbeda. Berapa banyak cara Iwan untuk menggunakan semua itu, namun harus memakai semua jenis pakaian itu harus dipakai. Nah, jawabannya adalah bisa kita dapat dengan cara 5 dikali 3 dikali 4, ada 60, jadi akan ada 60 cara untuk mix and match baju, celana, serta topi yang berbeda. Kemudian, selanjutnya akan dijelaskan tentang pigeonhole principle atau prinsip sarang merpati. Pigeonhole principle ini memiliki definisi jika N merpati ditempatkan dalam M sarang dengan M lebih kecil dari N, maka paling sedikit satu sarang yang berisi 2 atau merpati atau lebih merpati. Kita lihat contoh penerapannya. Seorang petinju mempunyai waktu 75 minggu untuk mempertahankan gelar.
Untuk itu, pelatih menjadwalkan program latih tanding. Pelatih merencanakan sedikitnya terdapat 1 latih tanding dalam 1 minggu. Tetapi tidak boleh lebih dari 125 latih tanding dalam periode 75 minggu. Perlihatkan bahwa ada periode waktu yang terdiri atas beberapa minggu berurutan sehingga terdapat tepat 24 latih tanding. Penyelesaiannya misalkan A1 adalah banyaknya latih tanding yang telah dilakukan petinju sampai hari ke I dengan I 1, 2, 3 sampai 75. Sehingga diperoleh 1 lebih kecil dari A1, lebih kecil dari A2, lebih kecil dari A3, lebih kecil seterusnya sampai lebih kecil dari A75 lebih kecil dari sama dengan 125. Dan dengan menambahkan 24 di setiap ruasnya diperoleh 25 lebih kecil dari A1 ditambah 24 lebih kecil dari A2 ditambah 24 lebih kecil seterusnya sampai A75 ditambah 24 lebih kecil sama dengan 149. Karena ada 149 bilangan terhitung dari 1 sampai 149, sedangkan A1 tambah 24, A2 ditambah 24, dan A2 seterusnya sampai A75 tambah A24, ada 75 tambah 75 sama dengan 150 bilangan. Maka menurut prinsip sarang merpati, setidaknya ada 2 bilangan yang sama dari barisan tersebut, yakni I dan J sedemikian sehingga AI sama dengan AJ tambah 24. Dengan kata lain, pada hari ke J tambah 1, J plus 2, seterusnya sampai I, si petinju tepat latih tanding sebanyak 24 kali. Selanjutnya akan dibahas tentang permutasi. Rumus permutasi adalah permutasi N dari R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Dalam permutasi ini tidak terdapat pengulangan. Contoh penggunaannya, seorang satpam bank ingin mencetak nomor antrian nasabah yang terdiri dari 3 angka. Jika nomor antrian tersebut tidak memuat angka yang sama yang dibentuk oleh angka 0, 1, 2, dan 3, berapa banyak pilihan nomor antrian yang dibuat? Maka jawabannya adalah 24 cara yang didapatkan dari 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 3 faktorial. Maka ada 24 cara untuk satpam bank mencetak nomor antrian nasabah yang berbeda dari yang terdiri dari 3 angka yang terbentuk dari angka 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada kombinasi. Rumus kombinasi adalah N faktorial dibagi R faktorial dikali N-1 faktorial. Contohnya, sebuah kantong berisi 6 kelereng putih, 4 kelereng biru, dan 3 kelereng merah. Banyak cara pengambilan 3 kelereng putih dari kantong tersebut adalah, jawabannya kita cari dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 dikurangi 3 faktorial sama dengan 20. Jadi ada 20 cara untuk mengambil 3 kelereng putih yang ada di dalam kantong yang berisi 6 kelereng putih, 4 kelereng biru, dan 3 kelereng merah. Kita masuk bahasan yang terakhir, yaitu peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah peluang kejadian A apabila kejadian B sudah terjadi dan dinyatakan dengan simbol tersebut, dibaca peluang A dengan syarat B. Kita lihat contoh soal, 3 buah dadu digulirkan. Jika diketahui tidak ada 2 dadu yang menunjukkan hasil yang sama, tentukan peluang ada dadu yang muncul angka 1. Penyelesaiannya, dimisalkan A, kejadian ada dadu yang muncul angka 1, yang B, kejadian tidak ada 2 dadu yang menunjukkan hasil yang sama. Maka, kita cari dengan rumus P, peluang kejadian A dengan syarat B sama dengan peluang A iris B dibagi peluang B. Maka didapatkan 1/2. Jadi, kemungkinan muncul
kemungkinan atau peluang ada dadu yang memuncul angka 1 itu ada 1/2 atau setengah. Itu tadi pembahasan tentang kombinatorika. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.